Selamat siang Bapak, silakan duduk dulu Pak. Oh iya, iya Mas, monggo. Ya, mau pesan apa Pak? Di sebelah ada kopi, ada jajan segala macam. Kopi boleh Pak? Oh ya, kopi saya pesankan dulu Pak ya. Oh iya. Saya izin pindah ke sebelah Bapak supaya lebih enak menjelaskan. Oh iya boleh. Perkenalkan, nama saya Bima dari tim Rima. Kalau boleh tahu maksud kedatangan Bapak ke Rima ini apa ya Pak? Saya mau melihat-lihat dulu. Sepertinya Riuma ini prospeknya bagus, tapi kan saya mau memastikan dulu lokasinya dan suasananya seperti apa. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak propertinya ini untuk dihuni atau untuk investasi Pak ya? Sepertinya sih untuk investasi. Oh, investasi. Maaf Pak, sebelumnya ini saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Oh, saya Bapak Aufar dari Bekasi. Oh, Bapak Aufar, domisili Bekasi Pak ya? Oh, jauh juga Pak ya ke sini Iya. Pak. Ini Pak, sebelumnya saya boleh nanya Pak, Bapak paham dengan konsep bisnis dari Rima Pak? Belum tahu. Oh, saya izin jelaskan singkat Pak ya. Oh ya, Nah, di boleh. rumah ini Pak, kami menawarkan bisnis investasi properti. Nah, propertinya itu apa? Propertinya itu dalam bentuk resort. Terus ini kan bisnis investasi, keuntungannya dari mana? Keuntungannya itu begini Pak, semisal Bapak jadi membeli properti kami, nanti dari pihak manajemen akan mengurus atau mengoperasikannya Pak untuk disewakan ke khalayak umum perharinya. Nah, dari hasil sewa tersebut setiap bulannya akan kita bagi ke Bapak dan ke manajemen sebesar 70%, 30% Pak. Nah, apakah Bapak tertarik dengan bisnis investasi kami Pak? Tertarik, cuman saya saya belum tahu gambarannya, belum tahu seperti apa bentuknya atau Saya izin fasilitasnya. produk knowledge-nya Pak ya. Oh Lanjut. ya, silakan Ini monggo. Pak, untuk konsepnya di rumah ini kami mengambil konsep healing. Kenapa sih healing? Karena semakin berkembangnya zaman tuh semakin banyak permasalahan yang muncul Pak. Kalau zaman dulu kan orang mikirnya cuma ada tempat untuk tidur, ada untuk makan. Kalau sekarang tuh ada masalah diomongin keluarga lah, masalah dengan pacar lah, masalah dengan teman sekantor dan lain-lainnya Pak. Jadi pada semakin berkembangnya zaman tuh semakin banyak macam masalah Pak. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut itu ialah dengan healing Pak. Nah, makanya di rumah research itu mengambil konsep healing seperti itu Pak. Nah, untuk lokasinya tuh kami berada di Desa Karangploso Pak, di Kabupaten Malang. Untuk akses lokasinya itu untuk ke terminal, stasiun kereta dan bandara di Malang sendiri itu kurang lebih 20 hingga 30 menitan Pak jika lalu lintas lancar atau normal. Oh, berarti tidak terlalu jauh ya dari Tidak terlalu jauh Pak. Kami transportasi berada di- umum. Iya, kami berada di pinggir kota Pak. Nah, ini untuk model gambarnya kalau dilihat dari Google Maps Pak, di sini ada tepat di seberangnya ada warung Mari Sukakoy. Untuk ukuran tanahnya sendiri kami saat ini memiliki lahan seluas 6.007 meter Pak. Seperti itu. Besar ya Mas? Besar Pak. Bahkan nanti akan ada plan untuk pengembangan ke depannya Pak seperti itu. Nah, dari konsep healing yang tadi kami itu menyiapkan berbagai macam wisata untuk pelepas penat healingnya Pak. Yang pertama itu ada Friends Infirmary. Nah, di sini di wisata healing ini Pak, kami persediakan barang-barang yang dapat dihasilkan oleh customer. Kan orang-orang itu untuk melepaskan penat healingnya, penat emosinya itu berbeda-beda Pak. Ada yang menghancur-hancurkan barang dan sebagainya. Nah, nanti di sini akan kami siapkan CCTV dan APD untuk menjamin keamanan customer Pak. Nah, di sini juga kami siapkan baju pelindung dan helm, dan ini ada palu untuk penghancur barangnya untuk digunakan oleh customer. Nah, kawasan wisata kedua yang kami siapkan di rumah ini ada Nayami Saudan Pak, atau bahasa istilah kerennya itu tempat curhat. Semisal customer itu nanti ingin curhat, ingin meluapkan masalah, ingin mencari tempat ceritanya. Nah, di sini kami sediakan psikolog profesional Pak. Dijamin tidak akan membocorkan informasi apapun mengenai konsumennya Pak, mengenai customer, apapun yang diceritakan customer tidak akan bocor lah Pak. Nah, lalu di sini ada kawasan healing yang ketiga, ada
infirmary atau tempat pijat tersedia untuk akhwat dan ikhwat, perempuan dan laki-laki terpisah Pak. Di sini juga dilengkapi dengan aromaterapi, jadi selain melepas penat fisik, dia juga melepas penatnya tuh secara mental Pak. Disediakan harum-haruman yang enak Pak, harum-haruman herbal. Nah, yang keempat kami menyediakan juga Takino Infirmary atau gedung serbaguna Pak. Gedung indoor serbaguna bisa digunakan sebagai tempat meeting, tempat kumpul acara keluarga, teman-teman, nikahan dan lain-lain Pak. Dalam bentuk atau konsepnya di Jepangan ruangannya Pak. Nah ini untuk landscape konsepnya nanti akan kami selain dari rumah yang nanti berkonsep di Jepangan, kami sediakan juga kayak taman-taman pasir ala-ala Jepang, lonceng-lonceng, ini ada gapura-gapura Jepang, kami sediakan bambu-bambu, pokoknya dari lingkungan sekitarnya itu juga akan kami konsep Jepang Pak. Nah, seperti itu. Ini juga lonceng-lonceng, nanti kalau ada angin tertiup loncengnya bunyi-bunyi Pak seperti di Jepang. Nah fungsinya lonceng-lonceng ini juga subhanallah, bunyi-bunyiannya ini untuk mengenakan pikiran kita lah Pak, jadi tenang dan segala macam seperti itu. Nah ini juga saya akan menanam pohon tabebuya sebagai pengganti pohon sakura karena iklimnya di Indonesia sendiri tidak cocok Pak untuk pohon sakura, makanya kami tanamkan pohon tabebuya. Saya lanjut Pak ya. Untuk tipe propertinya kami ada 3 Pak. Yang pertama itu ada tipe Lotus. Nah, tipe Lotus sendiri spesifikasinya itu 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 jacuzzi yang dilengkapi dengan haruman herbal yang sama seperti di tempat pijat Pak untuk refleksi dan sebagainya. Nah, ini konsep indoornya Pak nanti seperti ini. Lalu tipe bangunan berikutnya itu ada tipe dom. Tipe dom ini untuk spesifikasinya ini hanya tersedia hanya dapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, tidak termasuk jacuzzi yang tadi. Nah untuk tipe dom ini ada 2 macam, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya agak bulat atau kubah. Nah, seperti rumah joglongnya orang di Alaska. Ini tipe ini yang kubah agak bulat seperti ini Pak, indoornya konsepnya nanti. Nah ini untuk konsep dom yang agak kotak seperti ini Pak. Kurang lebih sama Pak, cuma beda bentuk bangunan. Nah ini untuk tipe yang ketiga, kami ada tipe Jepang. Spesifikasinya itu 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 jacuzzi, dilengkapi dengan haruman herbal Pak, untuk menenangkan pikiran. Ini untuk spesifikasi lengkapnya, misalnya Bapak ada yang mau ditanyakan mengenai spesifikasi, bisa dibicarakan dengan tim developer kami nanti Pak, ketika proses atau tahap wawancara dan sebagainya. Ini untuk konsep indoornya tipe Jepang Pak, seperti ini bisa dilihat. Dan ini untuk nanti jacuzzinya kan konsep seperti ini Pak, ada harum-haruman herbalnya dan lain-lain Pak. Misalnya customer ingin berendam dan segala macam. Selain itu spesifikasi yang kami sediakan di jacuzzi ini Pak, ada alat generator semprotannya yang bisa diatur Pak. Jadi misalnya Bapak mau semprotan air itu kencang bisa diatur, atau mau semprotan air sedang dan ringan pun juga bisa diatur seperti itu. Selain itu kami juga menyediakan ini Pak, alat untuk mengatur suasana penerangan dan suasana suara di kamar customer Pak. Yang pertama itu dari pengatur suasana suara itu kami sediakan suara kayak suara hujan, suara air terjun, suara jangkrik dan lain-lain. Nah, dan untuk pengatur suasana cahayanya itu lampunya mau diubah lampu redup, lampu terang, lampu hijau, mau lampu segala macam ada Pak, seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya Riuma Resort dibanding resort pada umumnya Pak? Nah, kalau yang pertama itu, kalau resort lainnya itu bersifat co-ownership atau kepemilikan tidak bisa dimiliki secara penuh, atau kata lainnya itu saham Pak, kalau bahasa kerennya, bahasa umumnya sekarang. Kalau di Riuma Resort Pak, keuntungannya itu customer itu Bapak itu memiliki secara penuh, dan sebagai bentuk formalitasnya akan diberikan AJB dari notaris Pak, seperti itu. Nah keuntungan lainnya itu Pak, kalau di resort di tempat lain, pemilik itu dibatasi untuk menginapnya itu setahun itu setidaknya diberi jatah 5 kali Pak. Kalau misalnya di Bali, di mana-mana, di Hongkong, seperti itu Pak. Kalau di Riuma kami itu
pemilik tuh diberi jatah 4 kali per bulannya Pak, seperti itu. Nah, keuntungan yang ketiga itu kalau di resort lain Pak, kepemilikannya itu dibatasi waktu Pak, biasanya 30 sampai 50 tahun. Jadi setelah batas waktu yang ditentukan sudah habis, kepemilikannya kalau di resort lain itu hilang Pak. Nah, kalau di rumah kepemilikannya itu selamanya Pak. Selamanya itu gimana maksudnya, Mas? Ya selamanya, misalnya Bapak pun Nah, ya, kalau manusia kan meninggal Pak. Iya, kalau misalnya Bapak saya meninggal gimana, Mas? bisa diwariskan Pak. Oh, bisa diwariskan. Keuntungan yang keempat ini Pak dibanding resort yang lain. Kalau resort pada umumnya itu bagi hasilnya itu berdasarkan jumlah ownership yang dimiliki atau berdasarkan saham yang dimiliki. Kan kalau di resort lain tuh kita tidak bisa punya saham 100% Pak, pasti ada pembagian bagi-bagian seperti itu. Nah kalau di rumah resort ya Pak, bagi hasilnya itu sebesar 70 untuk pemilik atau untuk Bapak, 30 untuk manajemen Pak, seperti itu. Nah keuntungan yang kelima, kalau di resort lainnya bagi hasilnya itu setiap tahun Pak. Jadi misalnya Bapak butuh kapal itu susah dapatnya Pak, karena yang dibagi itu per tahunnya Pak. Biasanya ada pertemuan pemilik saham seperti itu Pak. Nah kalau di Rima itu bagi hasilnya per bulan Pak. Setiap akhir bulan nanti akan kami kirimi data pendapatan kami yang pokoknya kami ini bersih, jelas Pak, transparan keuangannya Pak. Nanti Bapak bisa lihat pendapatan per bulannya berapa segala macam. Keuntungannya yang tidak dimiliki resort lain Pak, di rumah itu mendapatkan capital gain dari nilai properti. Kan properti ini punya Bapak 100%. Dan yang Bapak dapat ini bukan cuma propertinya Pak, tapi tanah ke bawahnya pun semuanya itu Bapak punya. Jadi semisal kan Bapak tahu sendiri, semakin lama tanah itu semakin langka. Kalau barang makin langka kan makin mahal Pak. Nah jadi keuntungannya Bapak itu bukan hanya dari hasil sewa itu Pak. Misalnya Bapak mau jual tahun depan, beberapa tahun yang depan, tanahnya pun akan ikut mahal Pak. Jadi Bapak tuh bisa untung juga dari menjual propertinya, tidak hanya dari hasil pendapatan sewa kamarnya Pak. Yang keuntungan terakhirnya bisa diwarisi seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Nah ini simulasi perhitungan keuntungannya Pak. Semisal Bapak mau tahu berapa sih keuntungannya kalau investasi di rumah. Ini semisal Bapak punya satu unit properti tipe dome. Tipe dome itu Pak, kalau disewakan, kami rencananya menyewakannya itu mematok harga 450.000 semalam Pak, dikali 30 hari. Nah terus ini saya buat keadaan semisalnya Pak, semisalnya di 1 bulan itu unitnya Bapak hanya ditempati itu 50% atau setidaknya setengah kalinya lah selama 15 bulan. Yang Bapak dapatkan itu totalnya sebesar 6.750.000. Ini pendapatan masih kotor Pak. Nanti akan dipotong 30%-nya untuk biaya operasional kamar seperti mengganti odol, lampu, segala macam maintenance pemeliharaannya Pak. Nah setelah dikurangi biaya operasional tadi, profit, untungnya atau laba bersihnya segini Pak, 4.725.000. Nah, yang 4.700.000 sekian ini yang akan kita bagikan antara pemilik dan manajemen. Pemilik dapat 70%, yaitu sebesar 3.300.000, dan manajemen dapat sisanya Pak. Terus misalnya Bapak ada pertanyaan, kok berani sih matok okupansi 50% ini dapat dari mana? Kami 50% ini bukan perhitungan awam-awam Pak, kami ini riset dari kompetitor-kompetitor yang ada. Contohnya tuh ada Sanaya Resort dan Buku Kabin. Nah untuk mereka itu sendiri Pak, okupansinya itu selama sebulan itu selalu penuh Pak, paling minimal 70-80% Pak. Dan harga yang mereka patok pun 2 kali lipatnya dari kami Pak, mulai dari start 850.000 sampai 1.500.000 Pak. Nah kalau mereka yang mematok harga sekitar 2 kali lipatnya kami bisa okupansinya tinggi, kok kami yang buka harga setengahnya tuh tidak bisa dapat okupansi setengahnya dari mereka? Makanya kami untuk targetnya mematok 50% okupansi per bulannya Pak. Ini untuk landscape pembangunan nanti seperti apa, karena tanahnya ini tidak model kayak di perumahan kotak-kotak pas, jadi ada kelebihan tanahnya Pak. Jadi semisal Bapak sekarang mau milih tanah yang di pojok atau yang di tengah, bisa kok Pak dari sekarang. Seperti itu. Nah ini untuk harga-harganya. Untuk harga-harganya itu semakin Bapak cepat bayar atau semakin Bapak cepat memilih pembayarannya cash, maka ya 23. Ini Pak, untuk list harganya tuh kami mulainya dari 320 jutaan Pak.
Nah di rumah itu Pak, kalau Bapak mengambil cicilan, pokoknya Bapak semakin cepat melunasi yang Bapak dapat Pak bonusnya, diskonnya. Ini untuk yang 330 juta Bapak dapat diskon 39 sekian persen dari yang harga normal 370 Pak, dari yang cicilan yang paling lama yang kami sediakan itu selama setahun Pak, harganya 370 sekian. Itu Pak. Oh berarti bayar cash sama bayar dicicil sama ya Mas Harganya sebenarnya harga normal awalnya sama Pak, cuma karena Bapak mengambil yang memberikan diskon yang besar, jadi semakin Bapak cepat melunasi atau mengambil cicilan yang semakin cepat, maka semakin banyak diskon yang Bapak dapat. Makanya di sini diskon yang didapat orang yang nyicil 12 bulan sama diskon yang didapat orang yang nyicil selama 3 bulan tuh jauh berbeda Pak. Intinya semakin Bapak milih metode yang cepat lunasnya, semakin banyak diskon yang didapat seperti itu. Oh ya siap. Nah, ini untuk list harganya Pak. Kalau yang ini dom mulai normalnya 370 juta, untuk yang Lotus normalnya 528 dan yang Jepang normalnya 547 Pak. Ini untuk ada berikutnya fun fact Pak yang Bapak masih tahu, misalnya Bapak ingin beli di rumah. Misalnya Bapak bayar DP maksimal 14 hari setelah booking fee itu harus lunas Pak DP-nya. Lalu harga yang Bapak bayar itu termasuk AJB, biaya notaris, biaya pajak pembeli, dan IMB wisata Pak. Nah, tetapi harga yang Bapak bayar itu tidak termasuk pajak pembeli. Nah, untuk hitung-hitungannya lebih rinci nanti Bapak bisa bicarakan dengan tim developer kami ketika tahap wawancara Pak. Nih, jika ada pengajuan skema bayar, bisa dibicarakan lebih lanjut Pak, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk harga tanah 5,1 juta per meter, maksudnya ini apa? Kan seperti yang saya jelaskan tadi Pak, landscape-nya ini tidak seperti perumahan yang kotak-kotak, jadi semuanya itu tidak sama persis Pak. Ada yang tanahnya itu lebih kecil daripada yang unit di sebelahnya. Jadi, semisal Bapak milih unit yang dengan tanah yang besar, maka kelebihan tanah itu harus Bapak bayar sebesar 5,1 juta per meter. Nah, untuk booking fee-nya itu dapat ditransfer ke rekening PT kami Pak, BSI, atas nama PT Asalam Bangun Properti. Nah, ini untuk alur pembeliannya sudah saya jelaskan. Bapak mulai dari survei lokasi dulu, kemudian lokasinya, suasana sekitarnya, dan lain-lain. Nah, setelah Bapak merasa nyaman, cocok, Bapak boleh kok booking fee. Saya sarankan sih untuk Bapak segera booking fee. Apa sih keuntungannya booking fee? Keuntungannya booking fee itu Pak, yang pertama Bapak tuh bisa mengunci harga unitnya itu dengan harga yang saat itu Pak. Misalnya Bapak dapatnya pas harga promo, nah yang Bapak bayarkan nanti totalnya itu harga promo Pak, seperti itu. Nah, keuntungan berikutnya misalnya Bapak mau yang unit pojokan, jadi Bapak bisa mengunci unitnya biar tidak ada yang bisa beli, seperti itu Pak. Nah, terus keuntungan terakhir itu di Rima Resort untuk booking fee itu tidak ada risiko Pak. Maksudnya apa? Jadi di Rima Resort untuk booking fee, misalnya Bapak berubah pikiran, misalnya Bapak setelah berdiskusi dengan keluarga, dengan istri dan segala macam tidak cocok dan ingin membatalkan bookingnya, maka di Rumah Resort itu akan mengembalikan booking fee-nya sebesar 100% Pak, 100% refundable. Oh berarti misalkan saya nggak jadi beli, uang booking fee-nya kembali 100% ya Pak? Iya, kembali 100% Pak, selama tahap booking fee. Oh iya iya. Misal Bapak cocok lanjut dari booking fee, Bapak harus wawancara dulu Pak dengan pihak developer dan manajemen kami. Misalnya Bapak ada yang mau ditanyakan segala macam, bisa di tahap ini Pak. Lalu setelah Bapak lolos verifikasi, wawancara dan sebagainya, lalu kita akad Pak, atau perjanjian atau deal istilahnya Pak, seperti itu. Nah, ini untuk booking fee-nya sebesar 5 juta bisa dikirim ke BSI PT kami Pak atas nama Asalam Bangun Properti, seperti itu Pak. Sekian Pak yang bisa saya jelaskan dari produk knowledge.